Sobat Hidup, kembali lagi berjumpa dengan saya Lucia Desi di Hits Hidup Podcast. Hidup Podcast adalah sebuah ruang yang menghadirkan inspirasi, gagasan, dan nilai yang berdampak bagi banyak orang. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu sosok inspiratif. Beliau adalah seorang Romo, juga seorang perwira muda TNI AU. Namun perjalanan kisah hidupnya berawal dari tukang bakso dan jual pulsa. Siapakah beliau? Penasaran? Kita sapa beliau, Romo Paulus Nasib Suroto. Halo Romo. Halo apa juga. kabar? Puji Tuhan, baik. Senang banget ya saya bisa bertemu sosok inspiratif. Inspiratif. Keren banget, soalnya ceritanya dari kisah perjalanan yang saya baca ya Romo ya, itu kisahnya inspiratif sekali sih. Boleh nggak sih diceritain seperti apa awal mulanya Romo? Kan kalau saya dengar itu kan bernama Nasib ya Romo ya. Ya. Nah, orang tua ini memberi nama Nasib apa maknanya Romo? Oke, Sobat Hidup. Ya. Kalau tadi hostnya menyampaikan nama saya, potong saja, saya lengkapi ya. Nama lengkap saya Romo Paulus Nasib Suroto. Kemudian saya Imam Diosesan Keuskupan Malang. Ya, dan saya mengabdi di TNI AU sebagai seorang imam sekaligus sebagai seorang militer aktif. Lalu kita menyambung lagi dari pertanyaan tadi, kenapa dinamai Nasib? Ini sebuah cerita pengalaman kehidupan dari keluarga sebenarnya. Bapak saya, mama saya itu aslinya dari Muntilan. Kemudian tahun 60 beliau merantau mencari kehidupan di Lampung. Tepatnya di Lampung Timur. Pada waktu itu tahun 70 sampai 80 bapak saya itu menjadi tengkulak atau pengepul hasil bumi. Nah, ya tahu sendiri pada zaman itu hasil bumi itu sangat menjanjikan dan bapak saya menjadi orang dalam tanda kutip ya berada pada waktu itu. Lalu tahun 80 karena sesuatu hal sehingga semuanya harus dijual. Dijual semuanya dan kami pun memulai dari nol. Pada waktu itu saya belum ada. Nah, dalam saat perpindahan itu, dalam keadaan susah, kita mulai dari nol, di tempat yang sekarang kami tinggali, itu lahirlah saya. Maka diberi nama Nasib. Tujuannya apa? Doanya sederhana dari bapak mama saya, bahwa nasib ini nanti akan membawa perubahan dalam keluarga, keberuntungan. Ya. Kalau saya teruskan Nasib Suroto, Su itu baik, Roto itu rata. Jadi nasibnya itu membawa keberuntungan yang selalu baik dan selalu kontinu. Kalau nama Paulus ini nakal, karena saya terlalu nakal. Begitu kira-kira. Menarik ya, berarti memang saya sudah punya juga pikiran sih kalau nasib berarti akan membawa dampak keberuntungan gitu ya Romo ya. Lalu Romo, untuk prinsip apa dari masa muda itu yang dibawa sampai dengan sekarang? Jadi ketika pernah ya melalui masa sulit pada saat itu, kemudian muncul nama nasib ya. Nah itu apakah ada prinsip dari muda, oh nanti saya akan menjadi seseorang nih supaya mengubah perekonomian atau apa begitu? Kalau prinsip sih pada dasarnya saya hanya mengatakan pada diri saya harus bisa berubah. Artinya bahwa dulu saya lahir dalam keluarga seperti ini. Lalu saya melihat lingkungan sekitar saya di mana saya bertumbuh dan berkembang. Nah, di situ saya melihat ketika saya berada di kampung saya sendiri, itu maka saya tidak akan berkembang. Saya tidak akan berkembang. Sekali lagi, saya pun memutuskan untuk keluar. Itu karena kakak saya. Saya diajak oleh kakak saya yang sekarang sudah almarhum, seorang suster,
di Kongregasi Santa Perawan Maria. Dia mengajak saya, udah ikut saya. Sehingga saya pun lulus SD, saya harus sekolah di Jawa Timur. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, saya itu tidak diterima di Lampung, ditendang gajah. Sehingga terdamparlah di Jawa Timur. Dari ujung pulau Sumatera, pindah ke ujung pulau Jawa di sisi paling timur. Nah, itu perjalanan sekilas saya seperti itu. Sehingga dalam perjuangan itu pun saya selalu belajar dalam kehidupan. Masa SMP saya di asrama, kemudian masa SMA saya 1 tahun ikut dengan salah satu keluarga, kemudian 2 tahun saya hidup kos. Di mana di saat SMA itu saya harus berjuang, ya sekolah, ya bekerja, itu ya kos. Jadi hidup serba minim sebagai seorang kos. Mungkin yang kos-kosnya ala kadarnya mungkin bisa merasakan lah bagaimana kita harus menjadi seorang penyintas, harus tetap hidup, harus tetap berjuang dengan segala keterbatasan dengan keadaan. Maka prinsip yang saya terapkan dalam dirinya itu kan, pada dirinya ya berani untuk berjuang. Kalau bahasa Jawanya itu, kalau kita sudah berani keluar dari wilayah kita, berarti kita harus berani berjuang hingga titik darah penghabisan. Harus berani getih kalau orang Jawa mengatakan. Kira-kira itu, Mbak. Sama ya kayak Mas Egi ya. Mas Egi juga berjuang, Romo. Keluar dari Kalimantan ke Jakarta sama sepertinya ya. Ya, Romo, selama masa itu Romo bekerja? Selama masa apa ini? Kalau SMP atau SMA? Kalau SMA saya bekerja. Bekerja saya sebagai? Bekerja membantu ini pedagang kaki lima, khususnya untuk kang nasi goreng. Oh, jadi masak gitu, keliling gitu pakai Tidak, saya hanya bagian nyuci piring. Oh, yang penting bagi saya pada waktu itu tahun 2001-an lah, 2001 itu yang penting saya bisa dapat makan. Itu saja, supaya uang saya itu tidak habis untuk yang lainnya atau untuk makan itu. Minimal uang makan itu dapat berkurang dengan saya membantu mereka. Walaupun itu hanya sekali makan nasi goreng, itu nggak masalah bagi saya. Berarti bekerja untuk menghidupi diri sendiri ya pada saat itu ya. Gitu. Lalu motivasinya apa Mo? Jadi biar memang keluar dari rumah saya pengen jadi orang gitu, supaya pulang itu membawa nama baik dan lain-lain gitu, supaya impian tercapai. Oh, ngomong-ngomong impiannya apa ya Romo? Nah, saya itu impiannya sederhana kok, menjadi orang yang biasa tapi hidup baik. Ya. Kalau untuk mencapai itu semuanya tentu ya, butuh perjuangan, tidak hanya sekali jadi ya. Dalam perjalanan itu pun banyak sih kalau saya mengatakan bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu membutuhkan sebuah kekuatan yang berasal dari Allah. Saya juga dulu tidak kepikiran untuk membuat orang tua ini itu, tidak. Yang penting saya keluar dari kampung, saya dapat pendidikan, selebihnya biarlah Tuhan yang mengatur. Yang penting saya itu berusaha sebaik mungkin. Ya. Apapun itu yang berikan Tuhan, oke. Karena ini sudah diberikan Tuhan, ya mari kita jalani. Kalau bagi saya secara pribadi, jadi saya pergi dari kampung itu untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Tidak punya mimpi yang begitu besar. Yang jelas saya ingin menjadi orang yang biasa tapi hidup baik. Kalau saya di kampung, yang terjadi yaitu tadi, lingkungan saya itu kurang baik bagi pertumbuhan pribadi saya, pertumbuhan keberlanjutan kehidupan saya. Maka saya memutuskan untuk keluar dari kampung, begitu, pisah dari orang tua, lulus SD.
Oh, oke. Jadi SMP, SMA merantau ya. merantau. Wow, keren sekali ya Romo ya. Jadi mentalnya udah terlatih ya dari situ ya. Makanya sampai ke jadi TNI ini ya. Waduh. Karena mentalnya ya Romo ya, gitu ya. Oke. Itu sih Ada nggak pengalaman kepikiran. menarik apa ya Romo ya? Selama pada saat itu begitu pahit getirnya itu, aduh. Pahit getirnya pendidikan apa ini? Saya banyak pahit getiran nih. dalam arti kan mencari uang ya sendiri ya. Aduh ada masa fase di mana aduh capek banget ya gitu ya. Sampai sebegininya jauh melangkah harus kerja sambil sekolah gitu. Oke, baik. Kalau cerita tentang pahit getirnya ketika saya berusaha untuk mendapatkan pendidikan, satu sih menurut saya, satu sakit sendiri. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak ada telepon, adanya mungkin surat kan. Tapi saya tidak pernah berkirim surat untuk menceritakan keadaan saya tidak pernah. Itu yang pertama, sakit. Yang kedua, ya kalau nggak punya uang ya minum air putih. Itu Nggak makan sama puasa. sekali. Wah. Ya, minum air putih, mau ngapain lagi? Nggak punya uang kok, mau ngutang katanya kan. Sebagai seorang siswa ya, SMA, mau ngutang rasa-rasanya kok nggak enak. Ya udah bekerja. Makanya tadi saya mengatakan bahwa saya diberi nasi goreng 1 piring aja itu sudah Bersyukur ya. bersyukur. Makanya itu pengalaman apa ya? Bagi saya bukan pengalaman pahit, tapi itu pengalaman kehidupan yang membentuk diri saya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pengalaman saya tidak lulus. Saya itu sebenarnya tidak lulus pada waktu itu kalau tidak salah mata pelajaran kimia karena saya jurusan IPA. Saya orang IPA. Ya. Saya tidak lulus kimia. Karena apa? Karena malamnya itu waktu ujian nasional paginya, malamnya saya main PS sampai jam 4 pagi. Waduh. Sampai jam 4 Nakal-nakalnya pagi. begitu ya? Ya, begitulah banyak. Nakal-nakalnya, tapi nggak nongkrong main sama teman-teman janjian gitu nggak? Main PS ya malah. Main PS. Jadi Gitu ya? SMA itu saya suka main PS, lomba PS, kemudian sampai pagi, besoknya ujian pikir carry itu bahasa sederhananya. Sehingga ketika ngerjakan ujian nasional itu apa yang mau tak kerjakan itu lupa semuanya kan. Ya sudah, mau ngapain lagi gitu kan. Ikut lomba PS juga. Ya begitulah. Dapat hadiah? Ya dapat lah untuk nyambung Lumayan hidup, ya. untuk nyambung hidup kalau saya itu. Ini tuh pengalaman 3 itu menurut saya yang berkesan. Oh ya satu lagi sebenarnya, saya itu dulu pernah konflik dengan keluarga yang pernah saya tinggali. Ya, pernah konflik dengan salah satu putranya. Oh begitu? Ya, tapi sekali lagi itu sebuah berkah bagi saya. Seperti apa itu Romo ya? Ceritain dong. Kalau itu sih apa ya? Saya berani saja karena prinsip saya ketika saya tidak salah ya harus berani. Kalau salah saya akui harus salah. Walaupun itu adalah bukan rumah saya. Saya ikut orang. Tapi dari situ pun saya akhirnya udahlah. Saya tak hidup kos-kosan aja dengan segala dinamika dan problematika, hajar saja, gas saja memang. Itu jadi 4 pengalaman itu ya, ya membuat saya senyum-senyum sendiri kalau sekarang melihatnya, ketawa sendiri. Jadi gitu. pas flashback keinget Gitu. lucu gitu. Ya lucu, yang menyebalkan, menjengkelkan jadi satu. Gitu. Iya, tapi malah jadi seperti ini nih ya sekarang. Ya. Puji Tuhan. Anugerah ya, Romo ya, gitu ya. Kembali lagi. Oh ya, lalu sebelumnya pernah juga berawal menjadi tukang bakso di Bandar Lampung. Nah, kok bisa? Awalnya kan di Malang ya? Oh enggak, saya Enggak itu ya? Jadi SMP, SMA saya berada di Tanggul. Tanggul itu di wilayah Jember. SMP-nya saya di Jember, Tanggul. betul, Jember ya. Ya, kemudian SMA-nya di Jember. Lalu saya sudah pernah daftar di salah satu kampus di Jawa Tengah lah, di Jogja. Cuma saya berpikir kembali, waduh, biayanya ya Romo? biaya, ya biaya mahal gitu, udah hidup pas-pasan. Masa mau jadi penyintas lagi? Tapi jurusan apa waktu itu ya? Saya kebetulan tuh senang dengan sejarah. Oh, oke. Sejarah, UAS saya sejarah itu yang baik. Nah, di antara yang lain yang menurut saya memuaskan adalah nilai sejarah. Makanya saya mengambil sejarah karena senang saja lihat sejarah perkembangan-perkembangan itu. Nah,
Setelah itu saya daftar, tidur di pos salah satu kampus lah. Ya. Tidur di pos itu, besoknya ujian, lalu sambil menunggu ujian. Kalau dulu kan pengumumannya lewat koran. Lewat koran, begitu koran, wah diterima gitu. Mikir lagi nih, masa mau kuliah dengan situasi ekonomi yang seperti ini, ekonomi keluarga. Saya bilang, enggak lah, saya mau memutuskan mundur saya. Akhirnya saya bekerja di Lampung. Walaupun rumah saya dekat dengan tempat saya bekerja di tempat bakso itu, saya pun jarang pulang. Jarang pulang, tapi pulang juga sempat ya? Ya kalau pulang mungkin bisa dihitung lah dalam saat saya bekerja 1 tahun itu. Tapi bisa nggak dicariin? Tidak pernah. Oh gitu ya? Ya, karena mungkin bapak mama saya sudah terbiasa dengan saya. Mereka bapak mama itu memberikan kepercayaan. Ya, pokoknya kalau kamu sudah keluar dari rumah, ya kamu harus berani. Jangan apa ya, jangan takut-takut atau jangan maju mundur enggak. Kalau kamu sudah keluar dari rumah, hajar saja. Saya memang menjaga untuk tidak pulang ke rumah karena sekali lagi lingkungannya ya, yang tidak sehat ya. Saya nggak mau gitu. Terpengaruh ataupun terkontaminasi oleh lingkungan saya. Berprinsip ya Romo ya, keren banget ya. Nasib. Bener. Terus bakso ya Romo, bakso Wonogiri kalau nggak salah ya. Betul. Jadi tukang cuci piringnya. Ya, semuanya itu berawal dari saya tidak serta-merta langsung tampil untuk beli daging dan sebagainya, enggak. Ya tentunya kita belajar dari tahap yang paling sederhana. Ambilin mangkok, kemudian nyuci mangkok gitu kan. Kemudian setelah itu belajar untuk jadi asisten yang ngeracik bumbu. Setelah belajar jadi asisten ngeracik bumbu, saya belajar untuk melayani gitu. Nah, kalau melayani ini sih banyak. Saya harus pandai untuk istilahnya tahu, oh ini langganan saya, orangnya kesukaannya pakai ini, itu sudah di memori saya, itu sudah terekam. Setelah itu baru nanti beralih beli daging, milih daging, lalu ngasih bumbu saat daging itu dihaluskan itu. Nasi bumbu, kemudian kita nanti proses pembuatan. Setelah pembuatan nanti pun belajar lagi Mas Yan. Ini kadarnya harus setengah matang atau matang benar, itu harus kita tahu. Sampai dipercaya ya? Sampai ya puji Tuhan lah. Ya. Kalau saya manggil beliaunya itu Mas sampai sekarang pun. Saya tidak pernah manggil bos, tapi saya manggil beliaunya itu sebagai seorang kakak. Dari situ malah bisa membantu orang tua ya? Iya betul sekali. Ya, itu kebahagiaan pertama saya, itu gaji pertama saya bisa memberikan kepada orang tua. Berapa gajinya waktu itu? Lupa saya. Lupa saya itu enggak. Lo penasaran lo? Iya, lupa saya. Karena mingguan saya dapat, gitu kan. Bulanan juga dapat. Ya tahun 2003 lah. Saya mulai pekerjaannya ya? itu setelah lulus SMA. Selama itu Romo pernah pacaran nggak sih? Waduh, kalau masalah pacar ya masa banyak sih. Saya akui itu. Saya bekerja di tukang bakso itu, sales itu pasti. Nanti godain, woi. Ya. Itu makan bakso gratis gitu ya? Ya tidak gitu. Kita ngobrol gitu. Yang penting ngobrol. Oke. Sapa silaturahmi. Kemudian masuk itu biasanya, Kak, saya belum dapat uang banyak ya Kak. Saya minum aja nggak apa-apa. Yang penting saya menciptakan suasana nyaman. Ya. Supaya apa? Ya pertama sebagai seorang penjual itu pandai-pandailah untuk menarik pelanggan, merasa nyaman. Benar. Gitu, ya. Lalu kalau yang lain-lainnya itu biasanya saya sudah hafal. Dia sukanya apa sudah hafal. Dia cuma masuk saja. Kak, biasa dia. Oke. Udah tahu ya. Berarti bisa baca psikologi orang ya? Oh, bukan. Karena gitu kebiasaan. Juga ya? Kebiasaan. Gitu ya. Bukan karena ini aku ngerti deh, ini sukanya apa itu enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Terus
Kalau pacar banyak sih saya. Dihitung ya berapa ya? Bingung saya tuh. Yang dekat sekali atau yang gimana ini kan? Dari yang dekat sekali sampai yang serius. Sebenarnya dulu itu saat saya bekerja, saya itu punya patokan usia 27 tahun Mau menikah. Dan saya harus sudah punya usaha sendiri karena saya tidak mau merepotkan orang tua. Itu pada waktu itu ada cerita menarik. Ya. Sahabat dekat saya itu tiba-tiba siang-siang masuk dia. Tuh langsung beli bakso. Kak, aku pengen ngobrol. Oke, saya temani. Kak, kapan Kak? Kapan apa? Saya diminta. Kenapa kayak gitu kan? Enggak Kak. Cepatlah Kak, saya minta tolong katanya. Saya bilang, minta tolong kenapa? Ya saya diminta. Tunangan maksudmu kayak gitu kan? Iya. Memang kenapa kok minta buru-buru? Ada yang minta saya Kak, orang tua menjodohkan. Oh ya? Gitu, ya. Saya bilang, saya mohon maaf kalau untuk tahun ini saya belum siap. Lalu dengan bercucuran air mata dia, ya udah. Pertanyaan terakhirnya, Kak rela Kak? Ya sudah, itu kalau itu menjadi sebuah pilihanmu, nggak apa-apa, kita jadi seorang sahabat saja. Benar, ternyata dia diminta, lalu beberapa minggu kemudian dia menikah. Saya pun hadir menikah. Oh gitu ya, patah hati nggak? Saya sih enggak sih. Ya. Berarti nggak terlalu cinta dong? Bukan tidak terlalu cinta. Kalau terlalu mencintai parah itu malah bahaya. Terlalu bucin ya? Iya, ya yang sewajarnya lah. Kita sudah sama-sama dewasa, saya beri kebebasan dia. Yang penting tali silaturahmi itu tidak putus. Itu. Saat itu pun kalau kita bilang masalah pacar dan semuanya, frater aja saya masih pacaran. Nah, ini yang nanti saya mau bahas. Masalahnya di situ. Masih frater, masih pacaran gitu. Tunggu dulu. Oh nanti gitu itu ya. ada pertanyaan. Oke. Tapi setelah dari Lampung tadi, langsung punya panggilan. Oh, pingin masuk seminari gitu. Atau memang ada pertemuan atau perjumpaan khusus dengan Tuhan? Oh, aku pingin nih jadi Romo gitu. Saya bekerja 5 tahun. Ya. Lama juga ya Romo? Ya, lama lah. Wow. Lama. 5 tahun itu pun ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Atau mungkin biasanya itu kok hampa ya? Kok hampa? Pacar udah punya, gitu kan? Tabungan minimal udah punya, waduh, gitu kan? Mobil? Oh enggak, ya kita kelas motor lah, tukang bakso mobil lagi katanya kan? Siapa tahu lo Romo lo ya? Sepeda motor minimal kita sudah punya tahun 2003, 2004, 2005 itu. Nah apa yang kurang? Saya pun merenung 1 bulan sih sebenarnya. Dalam proses permenungan itu, saya tidak menyadari diri saya itu dalam proses tahap untuk memutuskan sesuatu yang penting dalam sejarah panggilan hidup saya. Saya nggak tahu. Cuma bulan itu 1 bulan penuh itu saya diam. Tidak seperti biasanya. Biasanya Biasanya itu kalau saya jualan di situ orang-orang di kanan kiri itu pasti kena usilin. Saya suka usil. Dan mereka itu, nasib kok berubah ya? Kok nasib berubah ya? Saya pun bertanya pada diri saya, apa yang berubah? Saya biasa-biasa saja. Enggak seperti biasanya. Biasanya kamu itu A, B, C, D, E sampai Z lah gitu lah. Kok ini berubah? Saya juga nggak tahu. Akhirnya dalam proses permenungan itu saya pun tawar-menawar, Tuhan, apa yang Kau inginkan dariku? Nah, lalu disitulah ada sebuah momen yang mengingatkan saya akan sosok seorang suster. Dia mengatakan ini, kamu mau jadi apapun, tak doakan kamu menjadi seorang Romo. Lalu saya bertanya pada Tuhan, apa benar ini Tuhan? Lalu saya diskusilah dalam batin saya, dalam keheningan untuk memutuskan itu.
Dan saya pun akhirnya siang-siang pulang ke rumah, bapak saya masih di ladang. Kalau orang Jawa itu tajuk, nugal kalau orang Kalimantan ya. Ya, lagi tanam padi itu. Lalu saya pun pamit, Pak, bolehkah saya mau jadi romo? Saat itu bapak saya diam saja sebenarnya. Diam, lalu bapak nangis. Karena apa? Ya, saya akui bahwa kami itu bukan orang berada, orang berpunya, enggak. Gitu. Hidup aja susah gitu kan. Makan aja yang penting hari ini bisa makan, besok kita pikir lagi. Bapak saya bilang, saya itu sudah tua, mau apa lagi yang harus saya kerjakan? Saya nggak bisa membiayai. Saya hanya bilang gini, Pak, tenang saja. Kalau masalah biaya masih di dompetnya para donatur. Saya bilang kayak gitu, meyakinkan Bapak. Lalu Bapak bilang, ya sudah kalau itu sebuah keputusanmu, apa yang sudah kamu pilih, lalu kamu jalani. Ya, bahasa Jawa, orang Jawa itu ya dilakoni. Mau kamu susah, mau senang, karena itu sudah sebuah pilihanmu, bukan pilihan Bapak, tapi itu pilihanmu. Jadi harus kamu jalani. Suka, dukanya, enak, nggak enaknya ya kamu jalani, karena itu pilihanmu. Itu restu dari Bapak, restu dari Mama sama. Yang tidak merestui itu justru kakak saya sebenarnya. Harus negosiasi alot dengan kakak saya, salah satu kakak saya. Karena alasannya masuk akal. Dia mengatakan, kamu itu sudah lama nggak pernah di rumah. 97 kamu sudah keluar dari rumah, pulang-pulang 2003, kemudian 2003 kamu pun dekat rumah tapi tidak pernah atau jarang pulang ke rumah. Terus kapan kamu mau di rumah? Negosiasi ini yang alot. Akhirnya saya ngomong dengan Bapak Mama yang ngomong ke kakak saya, sama kakak saya akhirnya, ya sudah kalau itu kemauanmu, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya proses terakhirnya saya izin sama bos saya, ya tukang bakso tadi, kakak saya lah, saya panggilnya Mas kan. Itu pun nangis, Mbak sama Mas itu ketika saya pamitin nangis. Mereka beda agama atau beda agama? Oh, beda agama. Oke. Nangis, dia menitikan air mata. Cuma pesannya, kalau mereka membahasakan, kalau kamu itu mau jadi kiai, kalau di keyakinan saya, maka saya izinkan. Tetapi sekali lagi nanti kalau kamu nggak betah, nggak kuat, kembali. Saya masih terbuka, rumah ini masih terbuka. Saya pun dapat restu, akhirnya saya pun berangkat untuk menjalani panggilan hidup saya sebagai seorang imam. Itu pun langsung terbang ke Banyuwangi saya. Ya, di Banyuwangi nanti ada seorang romo yang mendampingi saya sebenarnya untuk proses mematangkan benar atau tidak. Betul. Lalu ceweknya ya tinggal, wah gitu. Nangis, tambah nangis ya mau. Dia antara nangis atau nggak tahu ya. Patah hati kali ya. Patah hati kali ya. Tapi masalahnya mempelai Kristus ya. Ya, mohon maaf, sahabat-sahabat saya itu beraneka ragam dari berbagai keyakinan. Jadi ya biasalah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kalau saya pun kembali ke tempat pekerjaan saya dan ketemu dengan mereka, ya say hello, kita ngobrol, kita sharing. Seneng dong ya mereka ya, apalagi bosnya juga ya. Waduh keren nih sekarang nih. Paulus, panggilannya Paulus atau Nasib ya? Nasib tetepannya kalau Nasib. saya. Nasib. Nah kalau di kantor? Sama. Saya Nasib juga? Nasib juga. Oh bukan Paulus? Bukan. Oh begitu ya. Takut menyandang nama Paulus. Banyak yang udah menggunakan nama Paulus. Kenapa? Takutlah. Takutnya kenapa? Oh. Ya kalau dilihat dari perjalanan kehidupannya mirip-miripnya 11-12 dengan Rasul Paulus itu. Gitu ya. Ke jalan yang baik dan benar dulu, baru setelah itu bertobat. Tuh ya, benar sih. Lalu tadi sempat disebutkan suster Cecil itu kakak, maksudnya teman dari kakaknya Romo yang waktu. Enggak sih sebenarnya kalau Suster Sisil itu
beliaunya itu dulu satu komunitas ya dengan almarhum kakak saya, satu rumah. Nah, beliau yang ngomong. Iya, beliau yang ngomong. Ya, memang beliaunya itu sekarang jadi seorang formator mungkin ya. Waktu itu bertemunya di mana, Romo? Di Jember. Oh, di Jember. Jadi sempat bertemu dulu. Lalu mendoakan. Gitu Bertahun-tahun baru saya bertobat gitu kan. Oh gitu. Oke, Sense. Oke. Nah, lalu sempat masuk ke seminari tinggi interdiocesan itu. Oke. Kalau masuknya itu sih itu ceritanya lebih menarik lagi ya. Sebelum masuk kan saya sudah dari Lampung kemudian ke Jawa Timur setelah memutuskan tadi ya. Ke Jawa Timur di paroki saya didampingi oleh Romo Fajar Tejo Soekarno. Oh, Karm ya? Bukan ya. Oh, bukan ya? Projo Malang. Malang. Oh, Romo Projo ya? Romo Projo Malang itu pun saya didampingi untuk mendekatkan saya dalam altar. Artinya saya jadi koster, ngapel gereja dan sebagainya untuk belajar magang kalau bahasanya itu. Banyak hal pengalaman di situ. Kemudian beliaunya itu menyadari bahwa saya itu tukang bakso sudah 5 tahun. Mohon maaf ini kemampuan intelektual saya kalau diadu dengan anak-anak muda ini ya jauh. Kalau tentang rumus bakso pada waktu itu saya mungkin nilainya 100. Ya. Benar. Tapi kalau tentang ilmu pengetahuan yang lain mungkin saya nilainya terbalik 001 gitu kan. 001 gitu kan. Beliaunya menyadari itu, maka saat saya mau masuk ke daftar di Keuskupan Malang, beliaunya itu membawa surat pengajuan diri saya untuk mendaftar di Keuskupan Malang. Pada waktu itu Bapak Uskup Monsinyur Pandoyo itu mau pergi gitu, mau pelayanan di mana gitu. Kemudian beliaunya itu kan ke keuskupan, lalu dicegatlah beliaunya, lalu dimintai tanda tangan bukan di kantor tapi di mau perjalanan menuju mobilnya beliau. Tanda tangannya aja di atas kap mobilnya beliau. Tanda tangan persetujuan saya masuk di Keuskupan Malang. Kok bisa begitu? Iya, berkat Romo Fajar itu tadi. Nggak tahu ilmunya Romo Fajar itu bagaimana, saya tidak tahu gitu. Jadi ditodong di depan gitu, tanda tangan gitu. Udah saya suruh masuk di langsung postulat. Gitu ya? Iya. Ya? Waduh. Masuk dulu saya di postulat. Postulat itu pendidikan untuk panggilan terlambat. Ya di Malang. Nah, saya pun nyadari bahwa saya itu kalau rumusan bakso saya tadi mengatakan 100, ya saya harus belajar di sini. Pergulatan saya pada waktu itu sederhana, ada 2 hal. Yang pertama adalah masalah keuangan. Kalau dulu mungkin saya saat bekerja itu saya enak aja mau beli apa saja karena saya megang uang. Nah sekarang lihat kan, gigi jari, nggak punya duit tuh mau main, kan? Tabungan? Enggak ada, udah tak kasihkan bapak mama saya. Oh gitu. Jadi benar-benar balik lagi dong ya. Kayak di SPBU itu. Pak lihat ya, mulai dari 0 gitu kan. Oh iya bener kan, mulai dari 0 gitu kan. Mulai dari 0 ya sudah. It's okay lah. Justru dari situ pemurnian terjadi ya. Pergulatan pemurnian. Pembentukan diri kok jadi satu. Betul sih. Nah, kalau masalah yang tadi ya sini rumusan bakso, teman-teman saya, saudara-saudara saya mungkin belajar 1-2 jam, 1-2 jam udah masuk. Saya butuh waktu lama. Maka saya mengakalinya ketika mereka tidur, saya selalu ambil kamar mandi paling pojok. Kenapa tuh? Kamar mandi paling pojok itu lampu itu tidak pernah mati. Kecuali kalau siang. Kalau malam itu semua dimatiin, yang paling pojok tidak mati. Saya biasanya sore itu saya sudah tata. Di situ saya sediain ardus sama triplek. Untuk duduk, untuk belajar. Mereka tidur, saya belajar di situ. Nah memang dimatiin Romo? Ya kan kita ada jamnya. Jam 10 itu harus mati semua lampu. Betul. Berarti yang di situ ya? Yang di situ gitu. Perkara ada geledak yang lainnya itu, perkara yang lainnya itu apa? Oh iya, yang kayak gitu lah. Yang tidak kelihatan ya? Iya. Kasat mata. Yang tak kasat mata itu. Yang penting saya belajar mengejar ketertinggalan.
Prinsip saya sederhana. Doa saya tawar-menawar sama Tuhan Yesus itu sebenarnya. Tuhan, saya tidak minta lebih, saya hanya minta standarnya. Pada waktu itu standarnya 7,5. Nilainya standar untuk secara akademis. Tapi kalau Tuhan memberi saya 80, 85, 90 itu udah bonus bagi saya. Ya puji Tuhan lah. Saya diizinkan untuk meneruskan pendidikan selanjutnya. Pada saat masuk seminari pernah nggak? Masih bikin dong bakso gitu? Oh pernah. Kalau tidak salah itu Tabisan Romo Surabaya. Saya lupa Romo siapa. Ya, saya yang membuat bakso, kan pesta. Itu lalu saya membuat bakso khusus untuk mereka. Hidup boleh dong dimasakin bakso? Hah? Sini. Sini selama ini tidak masak bakso ini. Aduh, boleh nih resepnya ya? Waduh ini angel ini. Di sini udah ada atau belum nggak tahu ini masih ada atau nggak tahu saya. Nakal-nakalnya waktu di seminar apa aja tuh? Surat-suratan nama cewek gitu ya? Enggak sih. Enggak juga? Enggak. Oh enggak, Gitu. enggak malah enggak ya? Enggak, saya itu orangnya kalau Main relasi PlayStation? enggak juga. Oh enggak. Kalau relasi dengan lawan jenis oke sama saja sih. Semua orang saya dekat gitu loh. Enggak Sempat ada pacaran perbedaan. kan? Iya iyalah gitu. Kalau itu kan tadi sudah katakan gitu. Enggak di seminarinya? Oh iya. Pas waktu seminari? Sempat pacaran gitu loh. Menikmati hidup. Gitu. Nakalnya ya kalau bicara tentang nakalnya, saya itu kan hobi lomba burung. Seminari pun saya lomba burung. Jadwalnya para frater makan siang di rafter. Rafter itu ruang makan. Lalu mereka makan siang, saya biasanya keluar. Ya, keluar pinjem sepeda motor susteran Pasionis di Malang. Sepeda motor atau sepeda motor? Hah? Ya. Logatnya Jawa kan? Iya. Kan kalau di Jawa montor ya? Iya Romo betul. ya? Jadi bukan motor tapi montor. Kalau di Jawa. Ke bawah ya Romo? Ke bawah sampai sekarang itu. Angel. Dasarnya seperti itu sobat hidup ya. Angel tahu nggak? Semoga Anda juga memahami ya. Lalu saya lomba burung di Malang gitu, zaman frater. Pulangnya nanti saat para frater itu bangun tidur. Bangun tidur itu 3:30. Nah itu saya baru pulang. Ceritanya saat itu pulang dari lomba burung itu udah lihat para frater. Lah kok mereka itu kurve atau kerja bakti di depan seminari. Waduh, ini celaka sudah. Untungnya saya itu pakai helm teropong. Pakai helm teropong, sepeda motoran, pakai jaket yang sobek-sobek. Setelah saya pakai celana pendek, sandal jepitan. Udah, biasa sering lewat depan frater itu. Frater tidak menyadari frater itu. Bahwa yang lewat itu rekannya itu tidak menyadari. Set itu masuklah ke susteran. Sudah itu sepeda motor saya kembalikan ke tempatnya. Kuncinya saya kembalikan ke tempatnya. Karena di susteran Pasionis itu mungkin saya salah satu frater yang tahu tempat-tempat menaruh kunci sepeda motor, dan suster itu udah tahu ini yang bawa pasti frater nasib gitu kan. Udah tahu kemananya, udah tahu. Nah, baru supaya tidak ketahuan, saya tentu lewat belakang. Kalau lewat depan, wah ketahuan dengan yang lain. Lewat pas saya belakang. Lewat belakang. Ternyata formator saya, rektor saya itu sedang nyiram tanaman. Ketahuan dong. Ketahuan, kepalang tanggung ini katanya. Aduh, celaka sudah gitu. Ya udah. Lalu ditanya, Mas, dari mana? Dari lomba burung, Romo. Menang atau enggak? Tidak, Romo. Kenapa? Burungnya terlalu over birahi sehingga enggak maksimal bunyinya. Oh, Mas, jangan diulangi lagi ya, Mas ya. Masa saya punya frater suka lomba burung ya? Ya, saya pada waktu itu ya ketawa dalam hati saya, asem gitu aja gitu ya. Ya sudahlah gitu. Nah, tapi tetap aja saya tetap lomba maksudnya. Tetap ikut ya, lomba. Tetap lomba. Walaupun dihalangin seperti apa ya tetap lomba. Karena hobi. Karena hobi. Yang penting kan tugas utama selesai.
Iya, betul. Yang penting tugas utama selesai, tesis selesai, skripsi selesai, semuanya selesai lah. Jangan sampai menunda. Yang penting itu aja. Kalau prinsip saya sederhana, selesaikan tugas, yang lainnya nanti sebagai bumbu lah. Bumbu. Ya, itu cerita ketahuan rektor. Rektor. Selama frater juga saya jualan pulsa, mungkin nanti bisa ditayangkan ya, sudah tak kirimin nomor-nomor yang dulu pernah saya layani ya. Mungkin sekarang para frater yang dulu sekarang sudah menjadi seorang romo. Kalau mengenang zaman itu pasti ketawa semuanya itu ya. Saya jualan pulsa. Bisa Romo? Ya bisa lah. Di aturan seminari tempat kami pada waktu 2009 itu tidak diizinkan fraternya membawa HP. Terus? Tapi kita frater kan, pinter-pinter aja lah. Yang penting jangan ketahuan gitu kan. Nah, salah satunya saya pikir-pikir secara ekonomi kalau frater ini beli pulsa di luar ketangkap, wah tambah bahaya. Ketangkap handphonenya kemudian dicari, nomornya ketemu semua dong. Penghuni seminari ini yang bawa semua. Operasi nanti kan, ya kan operasi kan. Nah, daripada seperti itu ya saya jadi bandar pulsa aja lah, gitu kan? Jadi bandar pulsa. Jadi bandar pulsa. Ini serius nih, jadi bandar pulsa. Hingga para frater itu beli pulsanya ke saya. Makanya nanti bisa di-share lah, nanti bisa dilihat, diperlihatkan. Sampai saldonya berapa? Sampai saldonya berapa gitu ya? Untung berapa, saldo berapa, ya kan? Berapa ya? Cuman berapa ya waktu itu ya? Iya. Cuman 700 sampai 1000, enggak ya? Enggak sih. Untungnya berapa ya waktu itu? Ya 700-an minimal, maksimal 1000 lah. Iya, benar-benar. Tapi kalau hitungan matematisnya kalau sedikit tapi rutin, ya banyak kalau dikumpulin. Dan rata-rata pasti pesan sama Romo ya? Gitu saya 3 hari pada waktu itu zaman 2009, 2010 sampai 2011 itu 3 hari itu 500.000 loh. Wih, lumayan ya Romo ya? Iya. Daripada fraternya beli di luar ketahuan kan, mending beli dengan saya. Terus uangnya dikemanain? Apa itu? Uangnya dikemanain? Ya, saya kan hobi burung, kan? Ya tetap beli makanan itu. Nggak, uang saku frater itu berapa atau 30.000 loh zaman saya. Kan? Sedangkan peliharaan saya itu kalau di total ada 20 kalau nggak salah. Berarti di seminari burung? Banyak burung? Boleh nanti. Kan? Dulu di seminari gitu kan. Sekarang enggak ya? Sekarang sama, satu rumah khusus malah. Apalagi sekarang satu rumah khusus, dulu begitu ya Romo ya. Nggak bisa dipisahkan itu. Nah itu. Cerita yang menarik lagi, satu lagi adalah ketika saya ketahuan bawa HP, konangan istilahnya lah ketahuan. Maka HP itu pun saya untung aja punya 2. Maaf Romo ya, nanti Romo kalau mendengarkan ini gitu. Saya sebenarnya punya 2 Romo, HP-nya. Satu HP untuk jualan, satu HP yang saya berikan kepada Romo. Ya. Romo, itu HP itu sebenarnya nama-nama cewek itu nama-nama frater pada waktu itu Romo ya. Baru saya buka di Hidup TV ini ya. Berarti sebelumnya enggak? Tidak ada. Di podcast yang lainnya tidak ada. Ya ampun, ini berarti pengakuan tuh ceritanya ya? Iya, pengakuan gitu. Tapi bagi saya beliaunya itu, rektor saya itu rektor yang luar biasa. Walaupun mendidiknya itu bagi kami itu diibaratkan suruh lari tapi belakang kami itu dikasih macan. Ya. Jadi mau nggak mau harus lari. Harus lari. Iya, berdarah nggak berdarah ya harus lari gitu. Tapi ya puji Tuhan, Romo nanti bisa lihat hasil didikannya itu. Atau juga bisa lihat fotonya ya, dulu ya catatannya. Bisa dilihat nanti Romo catatannya gitu. Tapi nggak ada tanggalnya waktu itu ya? Ya, cuma catatan saldo harga, betul, ya kan? Ya, betul, ada saldo harga gitu. Lalu waktu ketangkep Romo Rektor itu saya langsung pakai kode, ya. Begitu lewat ketemu rekan frater tuh, power kesambar petir. Ya, artinya HP saya itu ketangkep rektor gitu loh, kena operasi rahasia, sehingga semua silent gitu loh. Jadi saat itu langsung di silent semuanya,
Gitu. Nanti kalau dapat panggilan atas nama saya nggak usah diangkat, itu pasti Romo Rektor gitu loh kan. Oh, kode ya. Kode. Ya ampun. Tower itu kan pemancar sinyal. Saya kan tukang pulsa, bakul pulsa kan pemancar sinyal. Kalau kesambar petir itu ya ketangkep rektor gitu maksudnya itu. Ya Jadi udah kasih kode tuh. Langsung shoot, senyap semuanya selama hampir 2 hari. Udah paham semuanya berarti. Udah ya, paham semuanya ya. kode-kode. Kode-kode ya. Itu salah satu kenakalan saya. Romo ditabiskan tahun berapa ya waktu Saya itu? tahun 2016 ditabiskan. 2016. Iya. Lalu parokinya pada saat itu memimpin misa pertama di Saya sebenarnya tugas pertama itu di Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo. Oh, Probolinggo. Ya. Oke. Kalau wilayahnya sampai Bromo. Oh, oke. Iya, I see. Bromo. Ya, mungkin kalau umat yang di Bromo itu udah tahu kelakuannya Romo Nasib. Juga mereka akan terkenang sudah pakai pakaian sobek-sobek, jaket sobek-sobek, lalu naik ke Bromo pakai trail sendirian kadang-kadang. Romo, lalu sempat melihat ya ada pendaftaran gitu ya dari salah satu uskup ya. Nah, kenapa tertarik menjadi TNI AU? Nah, saya itu kan dari awal tadi saya mengatakan saya itu suka usil, suka iseng gitu. Maka usil itu pun, ini kok ada sesuatu yang menarik ya. Tapi saya sudah menghitung diri saya sendiri loh. Sebenarnya tinggi saya semampai, ya semeter tak sampai. Sampai semeter tak sampai. Iya kan, semeter tak sampai. Untuk ukuran kami kalau di militer mungkin, aduh kan. Wah kurang kan, udah ngitung. Usia pun saya sudah menghitung. Usia pun sudah menghitung. Lalu saya, nyoba aja lah. Adu nasib, sesuai nama. Adu nasib, betul. Ya. Saya mencoba, lalu ternyata semua di luar dugaan. Ya, pokoknya semua di luar prediksi saya. Kalau Tuhan sudah berkehendak itu mau masuk lubang jagung, apa lubang apa lubang jangkrik, apa lubang apa kan, tetap tidak bisa. Iya betul. Sehingga ya sudah, karena itu saya memilih kan. Seperti pesannya Bapak tadi yang di awal, ketika kamu sudah memilih ya itu harus kamu laksanakan, suka dukanya. Ya sudah, akhirnya ya mau nggak mau. Nah, sekarang saya pakai pakaian rapi seperti ini, padahal dulu zaman frater saya itu ya itu pakai jaket sobek-sobek, kemudian celana berakar, sandal jepit, itu aja. Style Romo kampung lah kalau saya dulu. Lalu perwira muda ya, sekarang posisi di Letnan 2, Kapten ya Romo ya? Kapten ya. Iya. Tugasnya apa saja Romo? Kalau tugasnya saya itu di dinas, yang pertama administrasi pasti. Administrasi, kemudian konseling pasti. Ya, karena tidak bisa dipungkirin ya, kalau mereka saudara-saudara saya, rekan-rekan saya yang berdinas itu kalau sudah percaya dengan kami, saya itu biasanya mereka banyak bercerita karena tahu Romo itu tidak akan membocorkan rahasia atau bercerita ke tempat yang lain. Konfidensial ya. Ya. Tuh, lalu pendampingan taruna, pengasuhan, lalu ada juga saya jadi guru untuk para taruna. Guru mengajar? Mengajar apa Rom? Saya mengajar agama. Oh mengajar agama, oke. Gitu. Keren ya. Ya kalau selebihnya nanti lihat itu ada foto-foto yang saya ikut Lasitarda. Lasitarda itu adalah KKN-nya taruna. Jadi kita naik kapal ke daerah tujuan kita Lasitarda. Kebetulan saya pernah di Padang, kemudian di Anyer, lalu di IKN juga pernah mendampingi taruna. Sehingga saya saat bertugas menjadi seorang tentara gitu atau danton, tapi di sisi lain saya sebagai seorang perwira rohani, di sisi lain saya juga sebagai seorang imam. Jadi di mana? Di Padang saya mimpin misa teman. Di Keuskupan Padang saya mimpin. Kemudian di KN kemarin saya membantu salah satu paroki. Ya juga sama kita pelayanan. Oke, Romo. Kalau untuk pesan anak-anak muda
apa yang ingin Romo sampaikan? Mereka yang di sana mempunyai keterbatasan secara biaya atau apa, anak-anak muda generasi penerus ini harus mempunyai tekad apa, prinsip apa, atau langkahnya seperti apa? Baik, Sobat Hidup, kalau untuk berpesan sederhana kalau bagi saya sih, apa yang kamu pilih yaitu kamu kerjakan. Suka atau tidak suka, enak atau tidak enak, ya kamu jalani, karena itu sebuah pilihan yang sudah kamu pilih, bukan karena kemauan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dalam perjalanan hidup itu pasti ada naik turunnya. Naik turun. Tidak ada yang datar, tidak ada yang naik terus tidak. Tapi tekunilah itu. Ya. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kamu menyerah, tidak tahu kita depannya itu ternyata hanya kurang satu jangka saja kamu berhasil. Tapi karena menyerah sehingga keberhasilan itu pun tidak ada. Yang terakhir, ya, saya punya moto sebenarnya, yaitu single itu prinsip, jomblo itu nasib. Ya. Prinsip itulah yang harus kamu pegang. Setiap orang mempunyai prinsip. Jangan niru saya ya. Single itu prinsip, jomblo itu nasib. Ya, demikian, Pak. Keren. Iya. Baik, terima kasih banyak Romo untuk waktunya. Aduh, saya senang banget. Terima kasih sudah menginspirasi bagi saya dan banyak orang, dan sangat menyentuh ya Romo ya untuk perbincangan malam ini ya. Baik, Sobat Hidup, terima kasih sudah setia bersama kami. Kami undur diri. Saya Lucia Desi dan saya Romo Paulus Nasib Suroto. Sampai jumpa di hits berikutnya. Shalom. Shalom.